Tuhan, semua ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan Tuhan, bukanlah hanya sebagai rutinitas kami datang mencari Engkau, melainkan memang segenap hati kami, karena kami mencintai Engkau, karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa, tolong berkati ibadah pagi hari ini, berkati jaringan kami semua Tuhan. Tuhan tolong terbungkus, tidak ada gangguan apapun, sehingga kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, dengan segala hormat kami Bapa, kami ingin memberi yang terbaik, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dengerin dua-dua. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Engkau yang memberiku kemenangan Tuhan. Engkau yang memberiku kemenangan. Engkau yang memberiku ketenangan dalam hidup kami Tuhan. Ku tidak takut, sebab ku percaya Engkau selalu beserta kami Tuhan. Oh, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, ku percaya Bapa, Engkau yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Ku percaya tangan-Mu yang selalu memegang Tuhan, tak akan pernah Kau lepaskan. Tangan yang penuh kuasa,
Oh, haleluya. Oh, Kau yang menolong kami Tuhan, Kau yang meneguhkan kami. Oh Yesus, Yesus, ku bersyukur Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Oh, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya mengajak saudara, angkat tangan kananmu. Mari sama-sama katakan, percaya dengan imanmu. Yesus memegangku. Lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, yes Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes Tuhan, Kau memberi kemenangan, menangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya dengan iman kami Bapa, Engkau pasti memberi kemenangan. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, apapun yang kami alami sekarang ini, masalah apapun Tuhan, ku percaya tangan-Mu memegang tangan-tangan kami, dan tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan memberi kami kemenangan-kemenangan. Yang
Kami percaya Engkau bertindak atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya itu di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Kaulah yang berjanji Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Kau ingkari Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus, saudara. Oh, Kau Allah yang setia. Kaya lama ya lama ya lama ya lama ya. Oh,
Haleluya. Sikiriri dala bala 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 bala. Sikaya dala baya dala baya dala. Oh, sikaya dala bala 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 bala. Oh, Kau Allah yang setia. Sikinana ya la bala 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 bala. Sikana la bala 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 bala. Oh, ya la la oh, si ya la ya la oh, Yesus. Yesus, perbuatanmu ajaib bagi kami Bapa. Janjimu ya dan amin. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Dalam segala hal apapun kami mau bersyukur, kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Bukan ketika kami diberkati, tetapi dalam keadaan apapun kami mau Tuhan. Rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Karena rancangan-Mu yang pasti Tuhan. Janji-Mu yang pasti bagi kami semua. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku ya. Sekali lagi mari saudara sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Bapa. Kami percaya hatimu disukakan oleh pujian penyembahan ini Tuhan. Biarlah kami terus menyukakan hatimu. Ini waktu kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu untuk kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pengurapan-pengurapan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, selalu Bapak Ibu Saudara, ya luar biasa. Jadi mohon maaf, jadi ini nggak bisa langsung tampil streaming di YouTube, jadi ada masalah ya dengan PC kami. Ya, saya percaya besok semuanya akan kembali normal semuanya. Amin. Ya. Nah, di minggu sebelumnya, hari sebelumnya ya terakhir saya berbicara bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan kita, ya saudara. Nah pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang rest in Christ, ya. Jadi kan beristirahat, ya. Tuhan ingin kita itu berbaring, ya. Jadi seperti jalan tol tentu ada rest area, betul kan? Ya, kenapa tujuannya dibuat rest area? Supaya perjalanan jauh ya, seperti saya ke Semarang, kalau ke Jakarta ya saya mungkin gak kuat kalau terus ya, perlu namanya rest area. Nah di rest area ini ada tempat makan, ada pom bensin ya. Kemarin kita harus mengisi BBM, harus mengisi tubuh kita dengan makanan dan minuman dan istirahat. Ya tujuannya supaya orang kalau menyetir itu bisa istirahat kalau perjalanan jauh. Karena kalau enggak ya bahaya kalau ngantuk, ya kan? Micro sleep yang itu bahaya sekali. Jadi tujuannya saudara ya dibuat adalah untuk supaya kita bisa istirahat, capek. Ya. Sekali kita merasa capek, udahlah lebih baik minggir ke rest area. Ya, supaya apa saudara? Ketika bisa berbaring, tidur sejenak, ya badan akan semakin fresh kembali. Ya, nah sama dengan halnya saudara, ya rest in Christ. Ya, rest in Christ artinya apa saudara? Bahwa segala sesuatunya ini biarkan Tuhan itu yang penting. Jadi saudara, kita ini kan merasa capek, masalah terus datang mungkin. Ya, satu masalah belum selesai, ada masalah lagi, muncul lagi, bahkan sampai bertahun-tahun masalah nggak kunjung selesai. Mungkin kita sedang menghadapi satu problem yang berbeda-beda. Kita sedang menghadapi satu titik di mana kita itu nggak bisa tenang. Ya, ada saudara yang perlu dukungan obat untuk supaya bisa tidur, untuk supaya bisa tenang. Ya, karena masalah itu terus dan kita itu merasa capek. Tapi seringkali ya kita juga merasa beban itu kita pikul sendiri, saudara. Ya, kita merasa sendiri mungkin. Mungkin pasangan hidup kita nggak tahu kemana. Seolah-olah harus menanggung keluarga itu sendiri. Harus mikir semuanya itu sendiri. Ya, dan kita mungkin merasa capek. Nah kalau kita sudah capek, kita
pikiran kita penuh masalah, masalah kantor, masalah keluarga, kita pulang masih ada masalah lagi, lama-lama bisa stres, lama-lama bisa depresi. Ya, yang semalam saya sekilas nonton berita, ada orang bunuh diri sengaja ditampilkan di sosmed, dia rekam, ya karena stres, depresi, ya gak kuat. Ya, mungkin hari ini kita mengalami titik yang benar-benar kita, waduh udah capek, aku gak kuat saudara. Ini waktunya. Tuhan itu pengen kita itu saudara rest. Ya. Rest itu bukan berarti saudara kita gak melakukan apapun, yang penting tidur aja ya. 24 jam tidur, makan tidur. No. Kata-kata rest di sini bukan berarti kita terus tidur, nggak ngelakuin, nggak kerja, no saudara. Tetapi rest di sini adalah kita menyerahkan sepenuhnya. Ya, kalau orang Jawa bilang itu apa saudara? Semeleh wis. Tinggal semeleh aja, percaya sama Tuhan. Ya, kita nggak kuat. Ya, mungkin kita sedang menghadapi keluarga kita, ya, mungkin suami atau istri kita yang sedang sakit. Mungkin pekerjaan bisnis kita yang lagi kacau, ya dikejar sana sini. Wah, udah masalah belum selesai, dagangan sepi masih dikejar sana sini. Ya kita udah gak kuat. Ya di sini saudara, Tuhan itu ingin kita apa? Rest. Ingin supaya kita menyerahkan, supaya kita itu santai, punya waktu yang rileks. Wis Tuhan, aku serahkan sepenuhnya. Karena udah gak kuat. Nah ketika saudara udah merasa gak kuat, jangan sekali terobos terus dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu, dengan logikamu, dengan perasaanmu. Jangan sekali-sekali terobos, tetapi waktunya stop, waktunya engkau rest. Percayakan sama Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, nah dunia ini selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan secara kedagingan, secara duniawi. Mungkin kita berpikir hal yang sama saudara, aku bisa menyelesaikannya. Aku masih bisa. Tapi nyatanya enggak bisa. Engkau perlu Tuhan, engkau perlu mengandalkan Tuhan. Enggak bisa. Ya. Nah, jangan terus kedagingan kita yang bertindak. Kalau kedagingan kita yang bertindak itu ada muncul nanti kesombongan, muncul iri hati, kekhawatiran, kecemasan dan lain-lain. Nah itu perlu Tuhan yang menyelesaikan. Dan Tuhan pasti menyelesaikan saudara. Amin. Ya kita percaya. Nah Tuhan itu memberikan kita rest ya untuk tujuannya saudara apa? Supaya kita itu ada ketenangan. Kalau kita ada ketenangan, kita bisa mikir dengan baik. Tapi saudara kalau coba gak punya ketenangan dalam hidupmu, apakah engkau bisa berpikir dengan baik? Gak bisa. Sekalipun kau sudah belajar ya, waktu sekolah kita sudah belajar, tapi panik ya, tiba-tiba kita panik, tiba-tiba kita nervous, kita semuanya bisa bubar saudara, karena gak ada ketenangan. Nah ketika kita menghadapi masalah ini, Tuhan tuh pengen supaya kita menghadapi ketenangan. Ya, di Yesaya 30:15 dikatakan bahwa tetap tenang dan tetap percaya, di situ terletak kekuatanmu. Ya, ada kekuatan Tuhan. Nah Tuhan di sini mau saudara ya, itu kita itu tenang, ya kita tuh nggak perlu khawatir lagi. Kita sadari, kita akui bahwa kita itu lemah. Bahkan iman kita tuh seringkali goncang. Nah repotnya kalau kita udah iman kita goncang itu repot sekali saudara. Kita ini perlu Tuhan, ya kita perlu Tuhan. Nah di Mazmur 34 ya kemarin ya kita bahas ya 34 ayat 19 bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Nah, patah hati di sini saudara ya, artinya apa? Ya, bukan terus patah hati terus Tuhan tekan, enggak, tapi ada kita itu supaya apa? Muncul kita kerendahan hati. Ya, ketika kita patah hati, kita muncul kerendahan hati supaya apa? Kita itu mau datang sama Tuhan. Nah, kalau kita datang dengan sama Tuhan, itu Tuhan nanti yang akan menolong. Ya, kalau yang kemarin kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Satu-satunya perlindungan, ya, yang aman. Nah, orang yang rendah hati mau membuka hatinya, dia mau dekat sama Tuhan. Ya, tapi orang yang sombong dia merasa dirinya bisa, merasa dirinya kuat. Dia mau pakai, tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, ya biarkan Tuhan ini terus, ya kita selalu punya kerendahan hati supaya Tuhan ini apa saudara? Supaya Tuhan ini dekat sama kita. Ya dikatakan orang Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ya, Tuhan itu nggak bakal membiarkan kita itu sendiri, itu nggak bakal. Jadi saudara jangan fokus dengan masalahmu. Amin. Jangan fokus dengan masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan. Amin. Ya. Di dalam Mazmur 55 ya 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Makanya penting saudara bagi kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan itu tidak bakal meninggalkan kita. Amin. Nah, ya. Ini ada ayat yang sangat bagus saudara ya. Di Nahum 1 ayat 7. Ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi saudara ketika ada bencana alam, ya banyak orang yang mengungsi. Untuk mencari apa saudara? Tempat yang aman, yang ada bekal, yang ada keperluan yang dibutuhkan itu ada semua. Ya, nah di sini kalau kita sedang menghadapi masalah, Tuhanlah itu tempat pengungsian. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu baik. Nah, ketika kita berlindung kepadanya, Tuhan itu mengenal kita. Tahu apa yang diperlukan. Ya, jadi saudara, pertanyaannya adalah sekarang, ketika kita menghadapi masalah, kepada siapa kita berlindung? Ketika kita menghadapi masalah, kemana kita mengungsi? Ya, jadi saudara, ya ini harus menjadi pegangan kita bahwa ketika kita berlindung di dalam Tuhan, Tuhan itu tahu, mengenal. Amin. Ya. Ini ayat di Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini ada kata apa saudara? Ia membaringkan. Jadi saudara, ketika kita sudah udah masalah udah banyak, ya udah nggak kuat, kita mengalami masalah yang udah nggak kuat. Tuhan itu ingin apa? Membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Bukan di padang ilalang, alang-alang itu rumput liar, bukan. Tetapi di padang rumput yang hijau artinya ada apa saudara? Nyaman, supaya kita
tenang, supaya kita nyaman. Nah, Tuhan itu ingin kita tuh berbaring, ya, supaya kita tuh nyaman, saudara, supaya kita menghadapi ketenangan. Karena Tuhan juga nggak pengen, ya, melihat hidup kita itu, ya, berantakan, hancur, nggak kuat. Ya, di sini katakan ia membaringkan, ya, dan ia membimbing. Nah, kalau kita sudah dibaringkan, saudara, Tuhan itu mau membimbing kita supaya kita itu tidak stres, supaya kita tidak depresi, supaya kita keluar dari masalah. Ya, Tuhan itu mau membimbing kita ke air yang tenang. Ya, mungkin kita sedang di satu area, kita di suatu tempat yang gelombangnya tinggi, ya, yang penuh hantaman ombak, penuh badai, ya, ombak menghantam sana sini. Tapi saudara, Tuhanlah yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Amin. Percaya saudara, baringkanlah dirimu. Waktu rest ini waktunya rest. Kalau engkau sedang gak kuat, ini rest. Serahkan sepenuhnya. Biarkan Tuhan membaringkan engkau. Biarkan Tuhan, apa saudara, membimbing engkau. Lalu ayat yang ketiga, Mazmur 23 ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ya. Jadi supaya apa, Tuhan itu punya tujuan yang mulia, saudara. Rasakan Tuhan itu kebaikan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menyegarkan. Jadi jiwamu yang banyak masalah, jiwamu yang penuh tekanan, jiwamu yang mungkin gak dihargai, jiwamu yang mungkin diancam, jiwamu yang apa. Tuhan itu mau menyegarkan jiwamu. Ya. Yang pertama, Tuhan akan membaringkan engkau. Yang kedua, Tuhan akan membimbing engkau. Yang ketiga adalah Tuhan akan menyegarkan jiwamu kembali. Amin. Makanya saudara, kita itu perlu rest. Ya, perlu bersandar sama Tuhan. Tuhan, aku udah capek. Tuhan, aku udah lelah. Aku mau serahkan sepenuhnya. Wes Tuhan, aku gak mau pusing bagaimana caranya. Tuhan, aku gak mau pusing lagi kapan waktunya. Karena aku percaya Engkaulah Allah yang ajaib. Engkaulah Allah yang penuh kuasa. Ini waktunya aku rest. Waktunya saya layeh-layeh. Ya kan? Serahkan sepenuhnya. Engkau gak kuat saudara. Engkau lemah. Perlu Tuhan. Ya, apapun masalahmu. Mungkin masalah pasangan hidupmu. Suamimu, istrimu, pekerjaanmu, sakitmu. Serahkan. Tuhan yang bertindak. Pasti. Yang berikutnya yang keempat. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Kalau kita pakai cara-cara kita sendiri. Kita mengandalkan cara-cara kita sendiri. Bisa jadi salah langkah. Tapi kalau kita mempercayakan bahwa Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Ya. Jadi Tuhan ingin kita itu tempat yang nyaman, saudara. Ya, Tuhan ingin memberikan kita tempat yang nyaman untuk istirahat. Ya, Tuhan tuh tahu. Jadi Tuhan itu melihat bukan karena kesibukan kita melayani ini, enggak. Tuhan tuh tetap melihat hati kita ini loh. Ya, hati yang rendah hati, ya mau dibentuk Tuhan, ya mau dikasih Tuhan, dituntun Tuhan, mau dibimbing Tuhan. Ya, itu perlu kerendahan hati. Karena orang yang sombong pasti nggak mau dibimbing Tuhan, maunya sendiri. Ya. Jadi lepaskanlah kondisimu yang capek, ya, supaya rest. Rest itu apa saudara? Supaya engkau damai, supaya engkau tenang. Saya percaya kita perlu kedamaian, kita perlu ketenangan. Amin. Dan hanya satu-satunya engkau akan mengalami ketenangan, engkau akan mengalami kedamaian dalam hidupmu.
ketika engkau menyerahkan dengan Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan di kitab Nahum tadi bahwa Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Ya. Dan di Mazmur kemarin juga kita bahas ya di ayat 11, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan apapun. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan apapun. Nah, kata-kata mencari berarti kita harus ada persekutuan, saudara. Ya, kekristenan orang percaya itu berbicara tentang hubungan, relationship dengan Allah. Pertanyaan, seberapa kita punya relationship dengan Tuhan? Agama tidak bisa menyelamatkan, tetapi bagaimana kita punya relationship yang dekat dengan Tuhan supaya kita apa, saudara? Kita bisa mengerti, ya, supaya ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau hidup yang menjauh dengan Tuhan, udah pasti deh, hidupnya berantakan. Jadi saudara, ya, Tuhan ini supaya apa? Nah, contoh apa punya relationship? Contoh kita berdoa, contoh kita morning prayer ini. Untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bahkan lewat pujian, penyembahan. Supaya spiritnya kita ini, wah. Ingat kalau hidup kita dipenuhi dengan spiritnya Tuhan, saudara. Wah, itu luar biasa. Ya, dan itu sangat penting bagaimana supaya hidup kita, supaya roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Karena anak Tuhan akan dipimpin oleh roh Allah. Amin. Ya. Hari ini mungkin kau penuh kecewa. Hari ini kau mungkin penuh sakit hati. Hari ini kau mungkin punya beban hidup yang beruntun. Yang bertubi-tubi masalahmu. Ini serahkan. Ini waktunya engkau rest. Ini waktunya engkau punya kedamaian. Dan ketenangan. Ya. Percayakan. Biarkan Tuhan yang membimbing. Biarkan Tuhan yang menuntun. Amin. Ya, dan biarkan Tuhan menyegarkan, ya. Kalau kita udah capek, kita udah ngantuk, ya kan? Supaya Tuhan itu menyegarkan kita. Amin. Ya. Nah, saudara, jangan sampai kita itu malah depresi, stres. Loh, anak Tuhan kok stres, anak Tuhan kok depresi. Hah? Anak Tuhan mana mungkin. Amin. Lah kalau stres depresi lah anak siapa? Hah? Ya enggak? Karena kita punya Tuhan. Ya. Berapa kali saya katakan bahwa Tuhan itu sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu penuh kuasa. Amin. Ya, semalam ada kesaksian, ya, ada kakak dari saudara kita yang ada di Yefta Ministry ini ya, sakit di ICU, ya. Kakak dari Ibu Rahayu ada di grup Yefta yang pertama, ya, di grup WhatsApp. Tadi WhatsApp grup Yefta ada beberapa ya di WhatsApp, ya. Bagaimana mengalami mujizat Tuhan, ya. Yang katakan bahwa wah tadinya sudah nggak ada harapan, nggak mungkin ada harapan, ya, hidup susah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu penuh mujizat, ya. Semalam di share fotonya udah bisa pegang handphone, bahkan dicek jantungnya sudah baik. Yang tadinya udah kritis 25 hari di ICU, udah kritis waktu itu. Ya, kita berdoa, kita mohon, kita percaya. Amin. Ketika kita percaya, ada kuasa Tuhan yang besar. Amin. Ya, dan Bapak itu mengalami mujizat Tuhan. Ya. Nah, kita kalau stres lah, gimana? Ya, jangan sampai kita stres. Ya, mari kita akan terus dukung ya, saudara-saudara semua, untuk kita kuat di dalam Tuhan.
Amin. Biarkan Tuhan pulihkan jiwa kita. Ya, biarkan jiwamu ini dipulihkan Tuhan. Biar kau dituntun ke air yang tenang. Jangan mengeraskan hati. Jangan seenaknya sendiri. Ya, kita pakai cara kita, ya kan? Kita mengandalkan diri sendiri. Jangan sampai saudara. Ya. Apa yang menjadi masalah kita sebenarnya? Kurang percaya. Ya, kalau yang kemarin waktu saya berbicara di dalam Tuhan tempat perlindungan kita, ya, bagaimana Daud ya dalam kesusahannya, wah dia harus pergi, ya dia kabur karena dikejar-kejar oleh Saul, hidupnya penuh persembunyian, dan waktu itu gak ada yang ingat sama Daud. Daud seolah-olah sendiri, ya. Tetapi Daud percaya saudara, Daud tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah katakan aku sedang sendiri. No. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ketika Daud mengalami masa-masa yang sulit itu saudara, ya, apa yang terjadi? Daud itu setia dengan Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupmu, mungkin usahamu lagi sepi, masalahmu banyak, tetaplah setia seperti hatinya Daud kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan mau pikiran kita diperdaya oleh iblis. Jangan sampai pikiran kita di take over sama iblis, wah diintimidasi, kamu begini ya. Karena iblis tujuannya mau merusak. Supaya kita tidak ada hubungan relationship dengan Tuhan. Ya, iblis mau menghancurkan saudara. Jadi apapun yang terjadi, milikilah pikiran yang selalu tinggal di dalam Yesus. Deklarasikan sekarang bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, apapun masalah hidupku, apakah gelombang badai yang menyerang diriku, aku mau memperkatakan bahwa aku mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Anda harus memelihara firman-Nya. Nah, firman itu ya iman ini harus dipelihara saudara. Ya. Jadi di dalam perlindungannya marilah kita rest. Kita serahkan problem apapun yang kita, biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya ajaib. Amin. Biarkan Tuhan bertindak. Serahkan sepenuhnya. Ayat terakhir Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kata Tuhan, mari datang. Ya, Tuhan tahu engkau sudah gak kuat, masalahmu banyak. Makanya Tuhan katakan apa? Mari datang. Udah Tuhan ngasih kata-kata ayah satu perintah, mari datang. Banyak orang yang banyak masalah, masih ada banyak orang percaya, masih banyak katanya orang beriman, gak mau datang sama Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang udah nyuruh, mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau Tuhan yang ngomong aku akan memberikan kelegaan, Tuhan itu pasti memberikan kelegaan. Amin. Gak mungkin kalau Tuhan yang ngomong aku memberi kelegaan, bohong. Gak mungkin saudara. Ya, gak mungkin. Nah masalahnya udah datang sama Tuhan, masalah dibawa-bawa terus. Ini yang terjadi, kenapa banyak orang stres, kenapa banyak orang depresi. Karena tidak mau percaya sepenuhnya, masalahnya dibawa terus. Ya, jadi serahkan sepenuhnya. Ya, jadi berhentilah khawatir, jangan tanggung bebanmu itu sendiri saudara, nggak kuat.
Ya, gak kuat. Kekhawatiran itu akan membinasakan hidupmu. Percaya Tuhan. Serahkan semuanya. Biar Tuhan itu memberi kelegaan padamu. Ya. Dunia bisa berubah. Seseorang bisa berubah. Orang terdekat kita pun bisa berubah. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah buat saudara dan saya. Kasihnya sama, kuasanya sama. Amin. Ya. Jadi biarkan Tuhan itu yang menanggung. Biarkan Tuhan itu yang memikul ya bebanmu. Biarkan Tuhan itu yang menyelamatkan engkau. Bagian kita apa saudara? Percaya, istirahat, rest di dalam Tuhan. Damai di dalam Tuhan. Pasti ada ketenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan sendiri yang mengatakan berbaring di tempat rumput yang hijau. Bapak kita mau hidup yang tenang saudara. Bapak kita gak pengen lihat hidup kita stres depresi. Amin. Ya, serahkan. Saya gak ngerti masalah saudara sepenuhnya. Tetapi saya percaya ketika engkau datang dengan segala kerendahan hatimu, dengan segala keremukan hatimu, Tuhan pasti menolongmu. Jangan fokus dengan masalahmu. Ya. Saya diingatkan ayat terakhir deh. Yesaya 46 ayat 4. Ya, Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Ya, bahwa Tuhan akan selalu menggendong. Bahwa Tuhan sudah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul saudara bebanmu. Karena Tuhan mengasihimu. Karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Belajarlah untuk setia. Belajarlah untuk taat. Belajar untuk tetap merendahkan hati. Serahkan sepenuhnya saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah. Kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah berubah. Kaulah tempat perlindungan kami Bapa. Kami mungkin sudah capek. Kami sudah lelah Tuhan. Mungkin kami sedang menghadapi suatu situasi yang sudah kami benar-benar gak mampu. Sudah gak ada tenaga lagi. Gak kuat lagi Tuhan pikiranku. Nah, saat ini Bapa, kami mau datang. Kami mau rest, kami mau serahkan sepenuhnya. Kami mau damai. Kami mau damai Tuhan. Kami mau berbaring Tuhan di rumput yang hijau itu. Hidupku ditenangkan Tuhan. Hidupku Tuhan. Aku percaya Engkau yang membimbing dan menuntun hidupku di dalam kebenaran. Sekalipun dunia menolak kebenaran. Tetapi kami mau Tuhan
menderita karena kebenaran. Roh Kudus, Kau yang memberi kami kekuatan. Kau yang memberi sukacita. Dalam nama Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Zoom maupun di YouTube, di semuanya Tuhan. Jamah kami. Kami mau rest. Kami percaya ada kedamaian, ada ketenangan dalam hidup. Kami tidak mau fokus dengan masalah kami. Kami hanya mau fokus setia mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sikanayana. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang Bapa. Kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Engkau yang tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang tolong. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau tengadakan kedua tangan kami. Kami menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Tuhan yang memimpin hidup kami sampai selama-lamanya. Kami terus mau setia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami terus mau mengasihi Tuhan. Kami terus percaya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak